Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS PPDSM Regional Bandung dari Pemerintah Kabupaten Garut Angkatan 12 Kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Neng Desi Nurdiati SPD, Nining Novianti SPD, dan saya sendiri Femi Damayanti SPD. Pada kesempatan kali ini kami akan menganalisis sistem transportasi integrasi di Jakarta dengan analisis pemangku kepentingan. Transportasi publik terintegrasi sendiri merupakan salah satu bentuk manajemen sistem transportasi publik yang mengkombinasikan atau menyatukan dua serta lebih moda transportasi publik, di mana untuk mewujudkan pelayanan transportasi publik yang optimal. Karena pada dasarnya sistem transportasi publik diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasi semua proses pergerakan penumpang dengan cara mengatur setiap komponen dalam proses transportasi. Dengan adanya pengintegrasian transportasi publik ini dapat memudahkan perjalanan seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya. Analisis pemangku kepentingan merupakan suatu pendekatan untuk memahami suatu sistem dan perubahan itu dengan mengidentifikasi pelaku utama untuk pemangku kepentingan dan menilai kepentingan masing-masing dalam sistem itu. Selanjutnya, kami menyusun matriks kepentingan dan kekuatan sumber daya melalui matriks koordinat peran. Dari stakeholder, ada sektor pemerintah, sektor swasta, dan sektor masyarakat. Dari pengaruh, sektor pemerintah memiliki poin 5. Untuk kepentingan, sektor pemerintah memiliki poin 5. Sedangkan sektor swasta untuk pengaruh memiliki poin 4. Dan kepentingannya memiliki poin 5. Yang terakhir, dari sektor masyarakat. Pengaruh memiliki poin 5. Untuk kepentingan memiliki poin 4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi kolaborasi antara sektor pemerintah, sektor swasta, dan sektor masyarakat. Sektor pemerintah mempunyai peran sebagai pemilik aset dan pengendali pelaksana kerjasama, juga sebagai pengaturan pelayanan. Kemudian sektor swasta mempunyai peran sebagai investor yang membiayai, mengelola, dan membangun sarana dan prasarana transportasi publik. Sedangkan sektor masyarakat mempunyai peran sebagai pengguna atau user transportasi publik itu sendiri. Kemudian hambatannya dari sektor pemerintah masih minimnya masyarakat yang menggunakan transportasi publik. Kemudian dari sektor swasta kecenderungan ingin menguasai seluruh sistem operasional. Kemudian dari sektor masyarakat memiliki keraguan dan kekhawatiran untuk menggunakan moda transportasi publik. Kemudian upaya yang dilakukan oleh sektor pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan terus-menerus dengan melakukan sosialisasi untuk beralih menggunakan moda transportasi publik. Kemudian dari sektor swasta membentuk sistem kerja yang jelas dan meningkatkan kenyamanan fasilitas pada transportasi. Sedangkan dari sektor masyarakat beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum atau publik. Kemudian integritas dari sektor pemerintah, penerapan protokol kesehatan dan intelijen sistem pada transportasi. Kemudian dari sektor swasta, pemeliharaan operasional sistem transportasi, dan sektor masyarakat menjaga sarana transportasi publik dengan tidak merusak segala sarana dan prasarana pendukungnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pedoman umum pemetaan pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan kepentingan secara akurat dan relevan, mudah dimengerti, dipahami, dan diterima secara optimal, efektif, dan efisien. Yang kedua, komponen-komponen transportasi harus membentuk suatu sistem yang komprehensif, efisien, dan efektif sehingga diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi transportasi dalam suatu kawasan perkotaan. Yang terakhir, dibutuhkan kerjasama antar pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan sarana transportasi publik yang terintegrasi. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.